Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Wulandari dengan NIM 6670220059. Kali ini saya membuat video review jurnal dari jurnal Bung Yebi Ma'asan Mayarudin. Jurnal yang pertama itu berjudul Menelisik Program Pembangunan Nasional di Era Pemerintahan Soeharto. Nah, pada jurnal ini mengulas kebijakan pembangunan nasional pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan fokus pada trilogi pembangunan, yaitu ada pemerintahan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Nah, di mana ketiga konsep ini menjadi ideologi pembangunan yang dipegang teguh dan dijadikan sebagai doktrin politik selama lebih dari 3 dekade. Dalam hal ini juga, penulis menelusuri bagaimana sih konsep tersebut diterjemahkan dalam berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang membentuk struktur pemerintahan dan juga masyarakat Indonesia pada masa itu. Nah, selain itu, pemerintah Orde Baru ini menekankan stabilitas politik sebagai syarat utama pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan kontrol terhadap politik dan media, Soeharto ini mampu menciptakan situasi kondusif. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pada dekade 1980-an itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu macan Asia. Namun, dalam hal ini penulis juga menegaskan bahwa stabilitas ini bersifat semu karena dibangun di atas represi politik, di mana adanya pembatasan kebebasan dan juga ketimpangan ekonomi. Kemudian, pemerataan yang dijanjikan dalam trilogi pembangunan yang justru berujung pada akumulasi kekayaan di tangan segelintir konglomerat yang dekat dengan penguasa. Kemudian, penulis juga menguraikan pola sistem perencanaan pembangunan yang sangat sentralistik. Pembuatan rencana pembangunan 5 tahun atau Rapedita itu disusun oleh pemerintah pusat berdasarkan dengan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Prosesnya itu bersifat top down, di mana daerah hanya berperan sebagai pelaksana, bukan perencana. Akibatnya, inovasi daerah terhambat, kemudian juga ketimpangan wilayah semakin melebar, serta partisipasi masyarakat itu menjadi sangat terbatas. Dari sisi kebijakan ekonomi makro, pemerintah Orde Baru itu menonjolkan anggaran yang berimbang, kemudian juga stabilitas moneter, serta kebijakan ekspor untuk mendorong pertumbuhan. Nah, menurut Emil Salim, kebijakan ini sempat membawa pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun dan juga menjadikan Indonesia itu berpendapatan menengah. Tapi, fondasi ekonominya rapuh karena bertumbuh pada utang luar negeri, kemudian juga adanya eksploitasi sumber daya alam dan juga ketergantungan terhadap modal asing. Nah, ketika krisis moneter tahun 1997 itu melanda, bangunan ekonomi itu meruntuh dan juga membuka krisis multidimensi. Nah, secara keseluruhan itu dari jurnal ini mengulas terkait bagaimana sih pembangunan ekonomi Orde Baru ini bersifat paradoksal. Di satu sisi berhasil menumbuhkan ekonomi dan juga infrastruktur, tapi di sisi lain bisa memunculkan ketimpangan, kemiskinan struktural, juga eksklusi sosial terhadap daerah pinggiran. Nah, dalam jurnal ini juga menekankan pentingnya reposisi strategi pembangunan yang lebih desentralistik dan juga partisipatif supaya tidak mengulang pola sentralistik dan juga otoritarian seperti masa Orde Baru. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Diskursive Political Environment in Indonesia Political Parties, A Study on PKB. Nah, pada jurnal ini itu meneliti bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini menginternalisasi isu lingkungan ke dalam identitas politiknya, khususnya sejak deklarasinya sebagai Partai Hijau pada tahun 2005. Nah, pada jurnal ini juga penulis ini menggunakan teori party institutionalization dari Randall dan Swanson yang dimodifikasi dengan perspektif politik lingkungan atau environmental politik. Nah, pada pendekatan ini menilai sejauh mana sih PKB ini benar-benar mengintegrasikan nilai-nilai ekologis dalam struktur, budaya, dan juga praktik politiknya. Nah, 4 dimensi utama yang digunakan yaitu ada ekosistemness, yaitu sejauh mana wacana lingkungan ini hadir dalam visi, misi, dan juga ADRT partai. Kemudian ada eco-value infusion, yaitu bagaimana kader dan juga elit partai ini menginternalisasi nilai-nilai lingkungan dalam tindakan politik. Kemudian ada eco-decisional autonomy, yaitu independensi partai dalam mengambil keputusan lingkungan tanpa ada intervensi eksternal seperti
pemerintah atau korporasi. Kemudian ada eco-reification, yaitu sejauh mana masyarakat ini mengenal PKB sebagai partai hijau. Nah, dalam kajian ini juga PKB ini memang mengklaim sebagai pelopor Green Party di Indonesia. Tapi berdasarkan dari analisis di jurnal ini, klaim itu masih setengah hati gitu ya. Di mana wacana lingkungan itu memang muncul dalam visi dan juga pidato elit, tapi implementasinya itu di ranah kebijakan itu masih minim. PKB ini tuh jarang menginisiasi legislasi lingkungan atau memperjuangkan kebijakan pro lingkungan secara konsisten di parlemen, menginternalisasi nilai-nilai lingkungan dalam tindakan politik. Kemudian ada eco-decisional autonomy, yaitu independensi partai dalam mengambil keputusan lingkungan tanpa ada intervensi eksternal seperti pemerintah atau korporasi. Kemudian ada eco-reification, yaitu sejauh mana masyarakat ini mengenal PKB sebagai partai hijau. Nah, dalam kajian ini juga PKB ini memang mengklaim sebagai pelopor Green Party di Indonesia. Tapi berdasarkan dari analisis di jurnal ini, klaim itu masih setengah hati gitu ya. Di mana wacana lingkungan itu memang muncul dalam visi dan juga pidato elit, tapi implementasinya itu di ranah kebijakan itu masih minim. PKB ini tuh jarang menginisiasi legislasi lingkungan atau memperjuangkan kebijakan pro lingkungan secara konsisten di parlemen. Dalam jurnal ini juga menunjukkan bahwa politik lingkungan Indonesia itu masih bersifat diskursif, bukan praksis. Nah, partai-partai termasuk PKB itu cenderung menggunakan isu lingkungan sebagai citra politik ketimbang agenda substantif. Faktor lainnya seperti ketergantungan partai pada pendanaan eksternal, pragmatisme elektoral, dan lemahnya basis ideologis itu menyebabkan isu lingkungan itu hanya menjadi hiasan dalam dokumen partai. Nah, secara teoritis, jurnal ini tuh memberikan sumbangan cukup penting gitu ya, dengan mengembangkan model eco-institutionalization yang menggabungkan teori kelembagaan partai dan juga politik ekologi. Nah, jurnal ini juga menyimpulkan bahwa agar partai seperti PKB ini benar-benar menjadi partai hijau, diperlukan reformasi internal berupa pembentukan regulasi, kaderisasi, dan juga platform kebijakan yang jelas mengenai isu lingkungan. Kemudian, pada jurnal yang berjudul Tirani DPR atas Negara menggugat kuasa DPR RI menuju efektivitas pemerintahan. Pada jurnal ini, itu merupakan sebuah refleksi kritis atas dominasi kekuasaan DPR RI dalam sistem pemerintahan pasca reformasi. Nah, jurnal ini juga menyebutkan bahwa fenomena itu sebagai pergeseran dari eksekutif HIVI di era Orde Baru menuju legislatif HIVI di era reformasi. Nah, jika pada masa Soeharto eksekutif itu terlalu dominan, maka kini kekuasaan DPR ini tuh dianggap sebagai berlebihan gitu ya, menjadi tirani atas negara. Dalam jurnal ini juga penulis itu memulai dengan meninjau fungsi ideal DPR dalam teori demokrasi, yaitu fungsi legislasi, representasi, dan pengawasan, budgeting, dan deliberasi. Nah, dalam praktiknya fungsi-fungsi ini tuh seharusnya menjadi bagian dari mekanisme check and balance. Namun, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memperkuat DPR justru menciptakan ketimpangan baru. DPR ini memiliki kewenangan luas dalam legislasi, persetujuan anggaran, hingga pengisian jabatan strategis seperti anggota KPK, BPK, dan juga Komisi Yudisial. Nah, kekuasaan cukup besar ini, berdasarkan penulis itu, tidak selalu disertai tanggung jawab moral dan juga etika politik. DPR ini sering terjebak dalam politik transaksional, korupsi, dan juga oligarki partai. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu memang memperluas fungsi kontrol DPR, tapi tanpa sistem akuntabilitas, sebagian itu menjadi super body yang sulit diawasi. Nah, di mana fenomena ini seperti interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat itu sering digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Nah, jurnal ini juga membandingkan kondisi DPR era Orde Baru yang lemah dan hanya menjadi stempel pemerintah dengan DPR pasca reformasi yang justru terlalu kuat. Nah, penulis juga menyoroti bahwa tidak adanya keseimbangan dengan lembaga perwakilan daerah atau DPD yang memperburuk situasi. Nah, meskipun demikian, Indonesia ini menganut sistem bikameral, yaitu fungsi DPD itu sangat terbatas, sehingga check and balance antar lembaga legislatif itu tidak berjalan. Nah, dengan merujuk pada pandangan akademisi seperti Jimli As-Siddiqi, Kailan, dan juga Saldi Isra, penulis ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia ini
terancam oleh tirani parlemen, bukan lagi tirani eksekutif. Solusinya yang ditawarkan dalam jurnal ini tuh yaitu adanya rekonstruksi kelembagaan DPR menuju pemerintahan yang efektif dan juga etis melalui penguatan etika politik, pembatasan kewenangan, optimalisasi peran DPD, serta pengawasan publik yang lebih ketat lagi. Selanjutnya, pada jurnal yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi, studi tentang pergeseran positioning ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014. Pada jurnal ini, mengulas fenomena pergeseran posisi ideologi partai politik Indonesia menjelang pemilu tahun 2014. Penulis ini beranggapan bahwa hampir semua partai politik Indonesia ini mengalami krisis identitas ideologis dan bergeser menuju format catch-all party, yaitu partai yang bersifat pragmatis, moderat, dan juga tidak lagi berpegang kuat pada basis ideologi tertentu. Nah, berdasarkan penulis juga itu berpendapat bahwa partai-partai politik Islam seperti P3, PKS, PBB yang semula berhaluan ideologis keagamaan itu mulai bergeser ke tengah untuk memperluas basis pemilih. Begitu juga dengan partai-partai nasionalis seperti PDI, kemudian juga Golkar, Gerindra yang memperkuat citra inklusif serta mengakomodasi isu-isu religius agar tidak kehilangan simpati masyarakat muslim. Nah, pergeseran ini itu dianggap sebagai sebuah strategi elektoral untuk merebut suara sebanyak-banyaknya, bukan lagi sebagai perjuangan ideologis. Nah, pada kerangka teori ini, penulis itu menggunakan gagasan Otto Kirchheimer tentang catch-all party dan juga Anthony Downs tentang rasionalitas pemilih, di mana keduanya itu menegaskan bahwa semakin modern suatu masyarakat, maka semakin pragmatis pula partainya. Namun, penulis itu mengkritik bahwasannya pola ini tuh justru melahirkan pragmatisme politik tanpa arah, di mana partai itu tuh kehilangan nilai ideologis dan juga hanya mengejar kemenangan elektoral. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan publik. Data dari Lembaga Survei Indonesia tahun 2009 itu menunjukkan bahwasannya kepercayaan terhadap partai politik itu hanya 36%. Berdasarkan jurnal ini juga, penulis itu menilai bahwa pergeseran ini tuh berimplikasi pada melemahnya diferensiasi politik, meningkatnya apatisme publik, dan juga hilangnya fungsi pendidikan politik partai. Kesimpulan dari jurnal ini tuh menunjukkan bahwa sistem kepartaian Indonesia itu kini cenderung pragmatis dan tidak berorientasi ideologis. Transformasi ke arah catch-all party ini membuat partai itu menjadi wadah mencari kekuasaan, bukan lagi wadah perjuangan nilai. Selanjutnya, pada judul yang berjudul Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik, Studi Feminologi pada Posisi Perempuan di Banten. Nah, judul ini tuh membahas terkait dengan aktivisme politik perempuan gitu dalam partai-partai politik di Provinsi Banten. Ini menggunakan pendekatan fenomenologi ala Creswell yang fokus utamanya itu untuk menggali makna pengalaman para politisi perempuan dan juga bagaimana sih mereka memaknai perjuangan politik dalam konteks budaya patriarki. Dalam latar belakang jurnal ini tuh menyoroti bahwa rendahnya representasi perempuan dalam politik meskipun secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan. Nah, penulis ini tuh menilai bahwa kebijakan afirmatif ini tuh seringkali hanya bersifat formalitas semata, di mana perempuan diberi tempat dalam daftar caleg tapi tidak benar-benar diberdayakan dalam pengambilan keputusan partai. Nah, berdasarkan dari wawancara mendalam dengan politisi perempuan itu dari berbagai partai, penulis ini tuh menemukan 4 motif utama perempuan terjun ke politik, yaitu reformasi sistem pengorganisasian partai, di mana adanya keinginan untuk memperbaiki struktur politik dari dalam. Kemudian juga ada aktualisasi diri, menjadi representasi kepentingan perempuan. Kemudian ada keberdayaan politis yang menunjukkan kemampuan bahwa perempuan itu mampu memimpin, dan juga yang terakhir itu memberi warna politik yang menghadirkan perspektif empatik dan juga keadilan gender dalam kebijakan publik. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian itu memperlihatkan bahwa perempuan politisi ini memaknai aktivisme politik sebagai perjuangan untuk keadilan gender dan kebijakan pro perempuan.
Mereka menolak anggapan bahwa politik adalah ranah laki-laki, namun mereka juga menghadapi resistensi budaya patriarki dan juga dominasi elit laki-laki dalam struktur partai. Nah, menariknya jurnal ini tuh menampilkan figur inspiratif perempuan Banten seperti Iti Oktavia Jayabaya, Ratu Tatu Hasana, dan juga Erin Rahmidiani yang menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan itu bisa diterima oleh masyarakat. Tapi secara kuantitatif, keterwakilan perempuan di DPRD Banten itu masih sangat rendah, yaitu cuma sekitar 17,65%. Kesimpulannya, jurnal ini tuh menggambarkan bahwa aktivisme politik perempuan di Banten ini merupakan bentuk perlawanan terhadap struktur patriarki, sekaligus manifestasi feminisme praksis dalam ruang politik formal. Nah, jurnal ini juga merekomendasikan penguatan kaderisasi, dukungan partai, dan kebijakan afirmatif substantif, supaya perempuan itu bukan hanya menjadi pelengkap, tapi jadi aktor utama dalam demokrasi.